Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Hari Pratama dengan NPM 20064626696 akan melakukan presentasi akhir untuk studi independen. Yang pertama, profil organisasi dan role. Eh, eh, Profil mitra yang saya ikuti adalah Ultra Academy. Ultra Academy itu didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan memenuhi kebutuhan talenta IT untuk Ultra Group. Namun pada tahun 2021, Ultra Academy mulai mendirikan bootcamp IT di bidang back-end, front-end, quality, dan data engineering. Pada akhirnya, selama 2 tahun berturut-turut, pada tahun 2022 dan 2023, Ultra Academy menerima penghargaan Best QA Bootcamp. Role saya di sini di Ultra Academy adalah saya mengikuti studi independen di Quality Engineer. Nah, di Quality Engineer itu kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan pengujian secara otomatis atau automated testing, melakukan tools untuk melakukan manajemen, untuk melakukan pengujian perangkat lunak, melakukan pengujian agile, dan beberapa aspek lainnya yang relevan untuk memastikan kualitas perangkat lunak terjaga dengan teknik yang sederhana dan optimal. Nah, latar belakang saya mengambil studi independen ini. Jadi pertama, saya itu pernah mengambil mata kuliah PMPL. Di situ banyak diajarkan dasar-dasar bagaimana melakukan quality assurance pada bidang software engineering, pada bidang software. Nah, eh, dari situ mulai awal ketertarikan saya dengan bidang quality assurance. Di mata kuliah itu juga diajarkan beberapa hal-hal teknis seperti bagaimana cara melakukan eh, eh, melakukan testing dengan paradigma EDD, BDD, dan beberapa teknis lainnya. Nah, mulai dari situ saya ingin mencoba mempelajari hal-hal yang berbau teknisnya itu jauh lebih dalam. Jadi, saya mencoba mencari beberapa studi independen yang berkaitan dengan quality engineer. Nah, kebetulan Altra memiliki track record bagus di MSIB. Dan kebetulan saya juga memiliki teman yang pernah mengikuti uh, studi independen di Altra Academy di batch sebelumnya. Jadi saya memilih untuk mengambil uh, studi independen di Altra Academy. Nah, teknologi yang digunakan di studi independen di Altra Academy. Yang pertama adalah Kase.io. Itu tuh Kase.io itu adalah tools untuk melakukan manajemen dokumentasi tes. Yang kedua itu Postman. Postman itu tools untuk melakukan API testing yang secara manual. Postman juga bisa melakukan API testing secara otomatis, tapi lebih sering dilakukan lebih sering digunakan secara manual. Yang selanjutnya adalah Serenity BDD. Serenity BDD adalah tools untuk melakukan automation testing. Automation testing di sini bisa berupa automation testing untuk API, web, dan juga mobile. Yang keempat adalah Selenium IDE. Selenium IDE adalah untuk melakukan web testing dengan cara melakukan record dari si web itu ketika sedang berjalan. Yang kelima adalah Katalon. Katalon adalah tools untuk melakukan mobile testing yang juga melakukan record saat app itu berjalan. Modul yang dipelajari. Modul yang dipelajari di sini ada beberapa modul pembelajaran yang dikembangkan itu tuh terdiri dari dasar pengujian perangkat lunak. Jadi di dasar pengujian perangkat lunak itu kita belajar tentang dasar-dasar eh, dasar-dasar software quality, terus alat manajemen untuk melakukan dokumentasi tes, terus alat manajemen untuk melakukan berkolaborasi seperti Trello, terus GitHub dan lain-lain. Yang kedua, modul kedua adalah pemrograman perangkat lunak. Di sini kita belajar dasar-dasar pemrograman untuk software. Jadi di sini belajar dasar-dasar Java,
terus ada selain dasar-dasar Java, terus ada struktur data dan beberapa hal basic tentang pemrograman. Di sini juga diajarkan beberapa basic untuk web web programming. Terus kemudian modul selanjutnya adalah pengujian multiplatform. Nah, pengujian multiplatform itu diajarkan bagaimana testing di banyak platform. Jadi kayak testing yang dilakukan untuk API, testing dilakukan untuk web, dan testing dilakukan untuk mobile. Kemudian kompetensi ini adalah uh, seperti ujian di tengah dan akhir semester. Jadi tujuannya adalah menguji kompetensi kita pada saat tengah tengah program berjalan dan akhir program berjalan. Biasanya berisi beberapa modul yang diuji. Modul selanjutnya adalah professional skill. Nah, professional skill ini uh, adalah ujian-ujian yang berkaitan dengan skill-skill profesional seperti manajemen waktu, cara berkolaborasi dengan teman, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mini project. Mini project adalah project yang dilakukan individu. Pada mini project ini kita melakukan testing untuk beberapa API, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Capstone Project. Nah, Capstone Project ini ada project yang paling besar setidaknya di Stupen Altera Academy. Capstone Project ini terdiri dari satu kelompok terdiri dari beberapa beberapa anak dari divisi lain yang di sini tuh kita membentuk kayak satu project software dari awal. Selanjutnya adalah AI for Quality Engineer. AI for Quality Engineer itu tuh bagaimana modul pembelajaran AI for Quality Engineer itu bagaimana kita menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita sebagai quality engineer. Yang terakhir adalah pengujian performa perangkat lunak. Di sini kita melakukan pengujian untuk performa dari perangkat lunak. Jadi kita coba tes performanya menggunakan JMeter contohnya. Nah, untuk di mini project ini saya disuruh untuk melakukan pengujian ke tiga untuk tiga hal. Yang pertama adalah API, yang kedua adalah web app, dan ketiga adalah mobile app. Di sini juga skop API, web app, dan mobile app-nya juga masih kecil, jadi masih masih bisa dilakukan untuk secara individu, dan beberapa pengujiannya juga masih kecil. Di sini hasil mini project yang telah saya lakukan. Nah, untuk capstone project, project yang diberikan untuk kelompok saya adalah membuat aplikasi terkait green environment. Nah, di sini beberapa anggota kelompok saya ada yang membuat kayak seperti divisi back end itu membuat API dan lain-lainnya. Front end membuat tampilannya, dan mobile membuat tampilan mobile. Kalau di kasus saya, karena saya quality engineer, saya bertugas untuk melakukan pengujian semua hal tadi yang sudah dibuat dari anggota kelompok saya. Nah, di sini adalah hasil pengujian yang telah saya lakukan. Relevansi dengan perkuliahan Fasilkom. Menurut saya, ini adalah beberapa mata kuliah yang masih relevan dengan kegiatan studi independen yang saya lakukan. Yang pertama itu dasar-dasar pemrograman 2. Kenapa dasar-dasar pemrograman 2? Karena uh, basis bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java, dan dasar-dasar pemrograman 2 juga mengajarkan kita belajar bahasa Java. Selanjutnya adalah pemrograman berbasis platform.
di pemrograman berbasis platform diajarkan basic-basic dari pemrograman web dan pemrograman mobile. Di sini juga sangat relevan karena untuk melakukan pengujian di web app dan mobile app kita perlu memahami basic-basic dari pemrograman web dan mobile itu sendiri. Selanjutnya, penjaminan mutu perangkat lunak atau PMPL. Nah, di PMPL eh, seperti dasar sebelum saya mengikuti kegiatan studi independen ini. Di PMPL juga diajarkan paradigma berpikir untuk eh, quality assurance untuk si software itu. Terus bagaimana definisi quality untuk software dan lain-lain. Beberapa hal-hal teknis juga sedikit diajarkan di PMPL. Kemudian proyek perangkat lunak. Proyek perangkat lunak di proyek perangkat lunak sangat diajarkan bagaimana berkolaborasi untuk mengerjakan proyek software itu. Di sini berguna sekali pada saat mengerjakan capstone project. Lesson learned. Pelajaran yang bisa diambil adalah saya bisa mempelajari bidang quality assurance, khususnya quality engineer dengan lebih advance. Jadi banyak hal-hal teknis yang saya pelajari. Selanjutnya adalah bisa melakukan kolaborasi dengan metode daring sepenuhnya. Jadi karena di sini dilakukan daring, kolaborasi yang dilakukan harus sepenuhnya dengan metode daring. Yang hal terakhir adalah saya belajar melakukan manajemen waktu karena ada beberapa hal di studi independen yang bertabrakan dengan kegiatan perkuliahan juga. Terakhir, saran untuk mitra. Jadi yang pertama adalah memberikan tugas dan materi yang lebih advance untuk peserta yang ingin melakukan eksplor lebih. Jadi di sini saya merasa masih kurang banyak tugas-tugas atau materi-materi yang lebih advance untuk peserta yang memiliki rasa ketertarikan yang lebih. Yang kedua adalah memastikan peserta memiliki kreasi untuk membuat ide yang menarik untuk capstone project. Jadi untuk capstone project sendiri, ide diberikan dari Altera itu sendiri untuk setiap kelompok. Akan lebih menarik jika setiap kelompok memiliki kreasi sendiri, kreasi masing-masing untuk setiap kelompok untuk capstone project-nya. Nah, ide yang menarik itu juga bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar seperti startup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.